Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah banyak nih, udah banyak yang masuk. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, biarkan Ana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Ana Hafiz Akbar Muhammad, bisa dipanggil Hafiz, alumni Angkatan 4 SMP dan SMA ITB Nusantara. Nah, insya Allah, pembicara hari ini, ya, tunggu, sebelum masuk ke pembicara, materi hari ini adalah kelas dakwah kreatif. Temanya Art of Delivering, seni menyampaikan ide di era audio visual. Nah, pembicaranya ada Muhammad Afifuddin Al-Fakar, sarjana teknik pangan ini kalau ya, STP. Sarjana teknik pangan. Dipanggil atau akrab dipanggil Kak Adin. Ya, Kak Adin ini alumni angkatan 2 kalau ada yang belum tahu. Kak Adin alumni angkatan 2. Track recordnya beliau menjabat Ketua BKIM IPB 2016-2017. Beliau juga aktif di komunitas literasi Islam. IG-nya bisa dicek @komunitas literasi Islam sebagai visualis. Gitu ya. Beliau juga menjabat di Ikatan Alumni Nusantara sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Yang kedua pembicaranya ada Kak Naufal Ardiansyah atau kerap disapa sebagai Kak Ino. Ini alhamdulillah anak ketemu nih dua-duanya. Anak kelas 10, Kak Adin ini kelas 12. Anak kelas 10, Kak Ino ini kelas 11 berarti. Nah, alhamdulillah ketemu dua-duanya. Nah, Kak Naufal Ardiansyah atau Kak Ino ini aktif di penyiar radio ya. Aktif sebagai penyiar radio MKFM Jogja 92,3 FM. Yang di Jogja bisa dengerin MKFM. Ada nanti mungkin Kak Ino bisa dibocorin ya. Kapan aja jam Kak Ino muncul ya. Atau IG-nya juga bisa di @mkfm Jogja kalau nggak salah. Beliau juga visualis di IG-nya sendiri sebagai visualis di @nauvalart di IG-nya, dan Kak Ino ini juga pengurus pusat di Ikatan Alumni Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi, diingatkan juga kepada teman-teman untuk selama materi tidak mengaktifkan mic dan kameranya, hanya pembicara dan host saja. Begitupun kepada teman-teman mohon disiapkan pertanyaan ketika nanti di materi, ketika penyampaian materi mohon disiapkan pertanyaannya karena nanti di akhir akan ada pertanyaan, di akhir sesi akan ada pertanyaan dan akan diberikan giveaway ya. Sebelum kita masuk, mari kita sapa dulu pembicaranya. Mari kita sapa pembicara pertama dulu, Kak Ino, Kak Naufal Ardiansyah. Silakan di open mic dan open kamera. Assalamualaikum, Kak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fit. Masya Allah. Sehat, Kak? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini setelah kemarin anak terakhir video call sama Antum, agak asing tempatnya ini. Ini di mana ini? Di mana, Kak? Ini di PH, di Production House. Production House. Studio lah ya, berarti studio radio berarti. Di studio. Ya, oke, karena waktunya sudah masuk juga ya, mari kita langsung masuk ke sesi intinya saja gitu ya. Kan yang kita tahu nih tadi dari poster juga, Kak Ino nih aktif sebagai penyiar radio gitu ya. Kalau Ana nyebutnya penyiar radio atau ya aktif di radio MKFM Yogyakarta, dan juga dulu Ana sempat ngelihat Antum bikin video-video gitulah ya. Nah, di zaman sekarang ini kan aktif apa namanya, dakwah sekarang ini kan aktifnya di bagian ya tadi audiovisual itu ya. Orang-orang banyak bikin podcast, orang-orang banyak bikin kayak video-video gitu, konten kreator, entah di YouTube, entah di Instagram gitu. Nah, bisa diceritain pengalaman Kak Ino nggak sebagai konten kreator dulu di video dan juga sebagai penyiar radio dengan kondisi maraknya audiovisual sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia sudah memberikan buat sharing kali ini ya. Setelah Ramadannya Ikatama. Senang bisa ketemu lagi sama teman-teman walaupun tidak secara langsung ya. Karena ya mungkin ini ibarat kita lagi reunian lah ya. Kemarin nggak bisa reunian karena pandemi ya. Semoga di momen yang pas ya pas Ramadan juga, dan kita bisa sebagai wasilah kita beramal untuk ketemu sama.
Alhamdulillah alamin juga kemarin di apa ya, buat ya bukan ngasih karena kelas biasanya kalau kelas kan kayak ngajar ya, tapi Ya. ini lebih ke sharing aja, jadi mungkin diminta karena pernah punya pengalaman. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pengalaman juga, kan banyak kan teman-teman di dunia audiovisual begitu ya, di dunia digital, Kak bisa Ino, juga sharing. Afwan nih, dipotong sedikit suaranya agak putus-putus. Halo, cek cek, Ya, masuk nggak? udah. Masuk, masuk. Masuk ya. Iya. Baik. Iya, jadi kita semangatnya berbagi aja ya, yang berbagi pengalaman, berbagi kalau ada yang sharing juga pun. Terkait dengan apa tadi ya yang ditanyakan Hafiz, memang satu tren baru ya, satu tren baru yang Ana lihat sejak tahun 2018 itu ketika memang YouTube itu kemudian booming dan podcast pun juga booming. Walaupun sebenarnya podcast sudah lama booming, uh, dan YouTube baru-baru, lebih dulu podcast. Tapi ketika sekarang banyak content creator itu yang bikin video sekaligus juga podcast audio. Nah, ini satu fenomena yang kita temui di masyarakat. Baik, kenapa sih orang akhirnya ramai-ramai bikin podcast, ramai-ramai bikin bikin konten? Ini jadi satu hal yang kita sebenarnya harusnya kita juga punya langkah kepada mereka. Sebelum Ana mungkin memberikan apa ya pengalaman kali ya, Ana pengen memfokuskan pada satu hal, yaitu ini kan temanya audiovisual. Artinya seberapa pengaruh sih audiovisual itu untuk bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Karena kan tujuan kita berkomunikasi adalah mengubah orang. Tujuan kita berkomunikasi untuk mengubah orang. Berapa besar sih audiovisual itu bisa merubah orang? Contoh misalkan ketika kita ngabisin satu video ya, butuh mengaitkan beberapa indera. Ada mata, ada telinga, ada tubuh mungkin ya kalau kita duduk, berdiri atau sambil tiduran. Nah, kira-kira berapa energi yang kita butuhkan untuk fokus pada satu konten video. Kalau kita nilai mata, gampang ngantuk, gampang merem, terus juga mungkin capek. Terus juga tubuh kita kalau di kondisi yang nggak fit ya, kita tidak akan nonton video sampai lama. Kalau telinga itu lebih pendengaran gitu ya. Pendengaran itu lebih fleksibel, lebih capeknya itu lama. Artinya di sini ada memang tiap indera itu punya kelemahan. Mata mudah capek, tubuh juga mudah capek. Tapi kalau pendengaran itu akan sangat lama. Coba kalau kita dihadapkan dengan satu video yang 10 jam, kira-kira apa? Kira-kira capek nggak? Kalau filmnya Avenger mungkin enggak ya. Atau film-film yang apa. Tapi kalau video 10 jam terus kita harus mikir, pasti capek. Nah, di sini kita temukan ada attention of span ya. Ada span of attention. Ada bagaimana akhirnya kita menghabiskan energi untuk memperhatikan sesuatu. Jadi berapa sih energi yang kita butuhkan untuk menghabiskan sesuatu. Nah, dan attention of span ini memang sangat ada pada pendengaran. Jadi ketika kita lebih banyak habisin waktu, informasi yang disampaikan juga banyak, span of attention-nya juga yang bisa kemudian bisa menghasilkan. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, itu bisa durasinya lebih lama dan itu bisa menghasilkan. Anak pengen mengaitkan sebenarnya berpikir dan mendengar dan juga melihat. Berpikir dikaitkan dengan mendengar dan juga melihat. Memang ketika orang itu tidak punya kemampuan untuk mendengar dan melihat, itu akan sangat sulit untuk berpikir. Atau ada inderanya, salah satu inderanya yang kemudian hilang, itu akan sangat akan sulit. Tapi ketika dua-duanya bisa dipakai, maka akan sangat cepat untuk berpikir. Dan terutama mendengar itu punya kemampuan yang sangat lebih daripada melihat. Bahkan banyak orang juga yang berpikir itu karena mendengar.
Karena Al-Quran itu juga sesuatu yang dibaca dan sampai ke telinga. Ketika Allah memberikan kabar gembira gitu, Basyiro dan juga Naziro, memberikan peringatan, itu juga melalui pendengar. Ketika orang mendengar Quran, mereka akan berpikir. Dan menariknya ketika memang ketika nabi-nabi itu diberikan mukjizat, itu mukjizat yang berupa penglihatan. Seperti Nabi Musa ketika Bani Israel itu diberikan banyak sekali penampakan mukjizat, ular, tongkat jadi ular, membelah lautan. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel? Bani Israel tetap meminta sesuatu gitu, yang kebangetan lah. Sampai ujung-ujungnya kan mereka ingin melihat Allah, ingin melihat wujud Allah secara nyata, dan masih nggak puas juga, akhirnya diazab. Dan memang akhirnya seluruh indera ini digunakan untuk menyadari eksistensi Allah. Jadi adanya audio visual ini, adanya indera yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya ini adalah anugerah yang Allah berikan sebenarnya untuk menyadari eksistensi Allah, semakin yakin kita kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan melihat dan juga mendengar. Makanya kenapa di sini mungkin pengalaman anak akhirnya terjun ke lingkungan ya radio, dan mungkin kuliah juga di jurusan yang berkaitan dengan broadcasting, jurnalistik, itu karena satu alasan, memang gimana sih akhirnya apa yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kesadaran kepada manusia dengan cara melihat dan mendengar. Dan ketika tadi Hafiz nanya pengalaman terjun di radio mungkin ya. Ya awalnya hanya keinginan saja. Jadi bukan yang niat banget ke sana gitu. Tapi ya memang ada kesempatan di sana, dan Ana melihat potensi dari sarana audio ini menjadi potensi yang akan terus berkembang. Seperti kayak kita nggak pernah duga kalau misalkan radio yang dulu yang saat ini mungkin lebih kecil gitu ya, lebih kecil peminatnya dibandingkan televisi atau YouTube, tapi akhirnya ada booming podcast, dan pasti ada sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang lain untuk masuk ke podcast. Bahkan youtuber punya podcast juga, jadi punya dua. Dan yang Ana lihat memang terutama ya karena Ana di radio gitu ya, yang Ana lihat memang dari audio itu sendiri di sana memang punya ciri khas. Dia sangat dekat dengan orang lain. Coba kalau kita bayangkan ketika misalkan Hafiz ngelihat Ana dari jarak 1 kilometer, kira-kira kelihatan? Ya, kelihatan tapi kecil. Kecil ya. Kalau 500 meter kelihatan nggak? Semakin mendekat ya pasti. Semakin dekat. Kalau 100 meter sangat dekat. Jelas ya. Iya, makin jelas. Makin jelas ya. Makin kayak Irwansyah ya. Masya Allah. Boleh lah. Nah, itu satu itu mata. Tapi kalau pendengaran, coba Hafiz manggil Ana ngomong nih. Hafiz sekarang gimana kabarnya? Dari jarak 500 meter kedengeran? Enggak. 100 meter? Enggak juga ya. 1 meter. Kedengeran? Pasti. Kedengeran jelas kan? Artinya di sini kita menemukan bahwa pendengaran itu sangat dekat. Makanya ketika Hafiz dengar Ana ngomong, seperti kayak lagi deket banget kan? Iya. Kayak aku lagi ngomong sama kamu gitu. Iya, benar. Jadi di sebelahnya. Bahkan kalau orang nonton video pun terus dia mati. Kalau orang nonton video kan kalau ada jarak kan di antara. Iya. Tapi kalau orang dengar sama orang lain gitu, lewat radio, lewat podcast dan lain sebagainya, itu kayak intim sekali gitu, sangat dekat. Makanya kenapa akhirnya
audio gitu ya. Audio itu sangat sangat dekat dengan pendengar, sangat dekat dengan orang lain, bahkan dekat dengan ya diri kita sendiri. Dan itu ya mungkin kenapa akhirnya anak coba ya coba-coba untuk bisa bisa melihat bagaimana sih dunia broadcast itu dari media media yang anak ikut. Oke. Terus berarti tadi ya nggak ada motivasi khusus ya, cuman pengen kepo sedikit, tapi ternyata malah jadi jatuh cinta ya nggak? Jatuh cinta nggak sih dengan dunia broadcast kayak Ino? Iya, alhamdulillah hitungannya sekarang udah hampir 4 tahun. Oh ya, setia lah itu namanya ya. Iya. Nah, ini Kak Ino. Sebelum Ana lanjut ke pertanyaannya ke Kak Ino, kita nyapa sedikit ada pembicara yang kedua masuk, Kak Adin. Assalamualaikum Kak Adin. Sehat Kak Adin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Ya, Kak Adin ditahan dulu ya. Ini masih ke Kak Ino dulu. Siap. Kak Ino, lanjut lagi nih Kak Ino. Kira-kira apa namanya, susah nggak sih jadi penyiar nih gitu? Selama Kak Ino mendalami dunia broadcasting, jadi penyiar atau minimal ketika kita mau rekam suara, mau ngeluarin podcast, itu susah nggak sih Kak gitu? Sebenarnya nggak susah. Sebenarnya susah itu kan karena kita nggak tahu ya. Susah itu karena kita nggak pernah ngebayangin aja. Kita nggak pernah ngebayangin kalau oh ternyata kayaknya ribet banget, butuh banyak alat, butuh banyak teknisi, butuh banyak workflow-nya gitu. Tapi sebenarnya semuanya simple ya itu hanya proses itu ya gimana akhirnya kita membalutnya dengan baik, apakah dengan efek-efek atau dengan cara yang elegan gitu. Tapi gampang sebenarnya. Jadi sederhana saja gitu. Apalagi di tengah kondisi yang saat ini tuh kita punya fasilitas yang mumpuni gitu. Bahkan nggak perlu sekarang butuh stasiun radio, sebenarnya hanya sebagai sebagai eksistensi aja. Tapi konten-konten kita ya kita sebarin ke YouTube, ke podcast, ya ke media-media lain. Sebenarnya sama. Dan itu individu pun bisa melakukan. Cuma kan di sini lebih ke branding gitu ya. Jadi sesuatu yang memang punya dampak yang luas karena butuh pemancar dan lain sebagainya, kan itu butuh alat. Dan untuk menjangkau khalayak yang memang cuma butuh analog gitu ya, pakai radio analog. Jadi dia rentan usianya yang lebih tua kan biasanya masih pakai yang manual, dan bukan berarti harus seperti itu. Sekarang banyak yang udah punya akun-akun dan lebih besar namanya gitu, lebih kuat pengaruhnya daripada yang punya stasiun radio. Oke, baik. Terima kasih Keno. Ya, mungkin ini sedikit sharing pengalaman dari Keno di bagian broadcasting gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke dakwah ya, the art of dakwah yang lainnya gitu ya. Kalau tadi dari sisi broadcasting lebih ke audionya berarti. Nah, satu lagi nih dari sisi visualnya mungkin ya. Ya, langsung kita masuk ke bagian Kak Adin saja kalau gitu ya. Karena udah ada juga Kak Adinnya. Nah, Kak Adin, tadi di poster gitu ya, di poster yang ada di IG di Katama, di situ tulisannya antum sebagai visualis komunitas literasi Islam. Nah, di antara tren audiovisual sekarang gitu ya, kayak tadi Anda bilang podcast dan segala macam video dan juga banyak yang lain-lainnya, bisa diceritakan juga nggak pengalaman Kak Adin itu terjun di dunia dakwah digital, terutama ketika di KRI gitu. Kayak misalkan motivasinya kenapa masuk ke sana, terus kenapa menjadi visualis di sana, terus juga sejarah. Mungkin bisa disentuh sedikit sejarah dirinya KLI atau sejarah adanya KLI, terus tujuannya buat apa gitu kira-kira dengan konten-konten literasinya atau konten-konten visualnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, kalau kita bicara temanya dulu ya, kan seni kita coba pisahkan 2 poin. Yang pertama adalah menyampaikan ide, yang kedua di era audiovisual. Kalau kita bicara tentang era audiovisual itu kan
era itu kan dinamis. Artinya kalau sekarang itu muncul era audiovisual ya karena sekarang internet sudah menjamah ke seluruh banyak orang gitu. Jadi orang banyak bisa mengakses internet sehingga YouTube sama podcast kan jadi primadona. Nah, kalau misalnya kita mundur ke belakang 20 tahun sebelumnya, mungkin kan televisi sama radio yang jadi primadona gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam penyampaian ini yang namanya itu adalah dinamis gitu. Jadi kita pasti nanti akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Kan yang namanya idenya sendiri itu sih bersifat ya rigid gitu. Artinya susah untuk berubah. Kalau misalnya hari ini kita menyampaikan terkait ideologi Islam, ya, mau dari tahun awal abad 19 ya atau kemudian nanti 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, ya itu seharusnya tidak akan banyak perubahan gitu. Paling ketika diubah hal-hal saya berubah. Kayak misalnya ada kelompok-kelompok yang menyampaikan dakwah terkait ideologi Islam atau kemudian ada kelompok yang menyampaikan ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme, itu ide-idenya itu pokok-pokoknya akan tetap sama, tapi cara penyampaiannya nanti akan berubah. Terkait dengan akun komunitas Islam itu sendiri, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mengenal, bisa dicek di akun Instagramnya ya, @komunitas literasi Islam. Nah, yang jadi latar belakang kenapa kemudian akun ini ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi branding, ini kan secara branding itu jelas komunitas literasi Islam. Artinya kita bersifat komunitas. Yang kedua adalah kita mengangkat literasi. Yang ketiga, literasinya itu selalu dihubungkan dengan Islam gitu. Artinya kalau kemudian kita melihat akun-akun yang lain itu menjual buku atau kemudian menjual atas nama literasi tapi tidak mengatasnamakan Islam, ya sedangkan kita mengangkat satu bahasan pokok yang berbeda gitu. Nah, kenapa kemudian akun KLI ini muncul? Ini kalau misalnya flashback tahun 2018 kan ini awal berdirinya akunnya ya aktifnya itu kan bulan September tahun 2018. Nah, itu di saat dimana ketika kita muncul banyak akun-akun pengemban dakwah yang mengatasnamakan Islam, tapi kalau kita lihat kok banyak ngaconya gitu. Dalam artian gini, ini kan kita masuk di era di mana hijrah itu jadi satu tren ya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mengatasnamakan hijrah, tapi bahasannya itu bukan melulu terkait dengan Islam. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Ngomongin hijrah, tapi biasanya bahasannya tentang cinta atau tentang nikah. Buat kita itu satu hal yang cukup aneh gitu. Kenapa? Karena istilahnya gimana caranya membangkitkan sebuah peradaban, tapi bahasannya cuma itu aja. Cuman tentang nikah, cinta gitu. Kalau kita mau mengangkat orang-orang yang memang benar-benar baru hijrah, it's okay. Bahwa kan ya, orang hijrah ini butuh ya, orang-orang yang hijrah ini butuh sakofah loh, dan mereka itu tidak difasilitasi dengan baik. Kemungkinan yang pertama adalah mereka memang tidak punya akses untuk terkait dengan fasilitas tersebut, buku-buku, literasi dan lain sebagainya. Mereka nggak punya akses. Yang kedua, memang mereka nggak mau akses. Jadi bisa jadi kemauannya kurang atau bisa jadi aksesnya itu kurang. Nah, akun KLI ini muncul sebagai sebuah jembatan, sebuah pintu gerbang di mana teman-teman yang memang pengemban dakwah terutama itu kesulitan untuk akses atau kemudian masih minat terhadap literasinya itu masih rendah, sehingga kita bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, kenapa kemudian hal ini dibutuhkan? Karena kita juga melihat selain tadi tuh munculnya akun-akun yang agak-agak melenceng, kita juga melihat bahwasannya fakta di lapangan pengemban dakwah itu kalah sama pengemban ideologi-ideologi lain. Contohnya misalnya kalau di mahasiswa kalah kita sama anak-anak kiri yang bahan bacaannya itu luar biasa banyak gitu ya. Orang-orang yang mengatasnamakan ideologi komunis atau sosialis. Bacaannya kan buku-buku misalnya semisal Das Kapital atau ideologi-ideologinya terkait dengan Lenin, Stalin dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kemudian diterjunkan dan menghadapi orang-orang tersebut, itu relatif kok banyak ya pengemban dakwah itu yang memang malah kehabisan kata-kata gitu, kehabisan argumentasi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin kebanyakan dari kita itu terlalu bermindset, terlalu kaku gitu. Kita
terlalu berfokus sama Islamnya saja, tapi kita kurang piknik, kita kurang berliterasi, kita kurang membaca literatur-literatur yang membahas terkait dengan ideologi-ideologi mereka, sehingga ketika hal tersebut dibenturkan dengan ideologi Islam, kita nggak bisa mendakwakan mereka gitu. Jadi pada akhirnya mental ideologi Islam kekeh dengan ideologinya sendiri, dan sedangkan yang ideologi kiri yang menganggap sama gitu. Pada akhirnya kita tidak bisa menghancurkan argumentasi tersebut karena kita nggak kenal dengan argumentasi itu sendiri. Itu yang terkait dengan para pengemban dakwah. Lalu artinya kan ini ada satu penurunan kualitas. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi terus-menerus gitu. Padahal kan kalau mau kita lihat ya, kualitas umat Islam di masa depan itu kan tergantung dari kualitas pemudanya di masa sekarang. Andai kata hal ini terjadi terus-menerus ya, ini ya kita mungkin nggak bisa membayangkan gitu bagaimana nasib umat Islam ke depan. Artinya harus ada stimulus di antara kita, walaupun mungkin bukan sesuatu yang masif, tapi setidaknya kita akan mencoba hal ini. Intinya minimal di sekitar pengemban dakwah yang memang konsen terkait dengan ideologi Islam. Ya, kan aktivis-aktivisnya banyak loh, mau dari golongan A, golongan B, golongan C gitu. Dan pada akhirnya ternyata KLI ini memang berhasil menjangkau golongan-golongan tersebut gitu. Intinya sih sebenarnya kita memang ingin meningkatkan minat terkait dengan literasi. Itu terkait dengan corporate brand yang yang ingin diangkat oleh KLI. Mungkin itu terkait dengan latar belakang. Ya, terus Kak Adin, kenapa sih bukan kenapa? Apa rintangan-rintangan atau kesulitan-kesulitan? Ada nggak sih kesulitan ketika jadi visualis atau di KLI itu? Pertama gini, KLI itu kan ngangkat tulisan ya. Kalau misalnya kita bicara tentang era audiovisual, maka ini kan sangat melawan mainstream gitu. Orang-orang pengennya ngelihat video, dengerin podcast, tapi kita malah ngangkat tulisan. Kenapa kita tetap kekeh dengan tulisan? Karena memang ini brand kita gitu. Kita pengen mengangkat literasinya itu, bahwasannya ilmu itu nggak bisa loh dilihat secara instan gitu. Bisa sih, kalau misalnya kita ngelihat YouTube secara sekilas atau podcast secara sekilas gitu, tapi dasar-dasarnya tetap kita harus baca kan. Artinya itu jadi satu rintangan besar tersendiri gitu, tantangan buat kita. Nah, tapi yang namanya yang namanya bacaan, yang namanya tulisan, itu tetap dibutuhkan di setiap era gitu. Mau eranya audiovisual kayak sekarang, mau eranya radio, televisi, dan lain sebagainya, yang namanya skrip tulisan tetap dibutuhkan. Karena hal itu bisa menjadikan segala sesuatu itu terstruktur dengan baik. Contohnya misalnya skripsi gitu. Kita bikin skripsi kan tetap dibutuhkan mau di era manapun, karena memang penelitian-penelitian tersebut, argumentasi-argumentasi tersebut harus disampaikan secara terstruktur. Sama dengan argumentasi dakwah juga harus disampaikan secara terstruktur. Itu tantangannya adalah kita pada akhirnya memang cuma bisa menyentuh target pasarnya itu khusus, yaitu orang-orang di usia 18 sampai 24 tahun terutama, dan 25 sampai 35 tahun. Ini data yang pangsa pasarnya yang paling besar dari KLI itu. Jadi kita kesulitan untuk mengangkat di bawah 18 tahun ya, orang-orang ya remaja-remaja SMA gitu ya. Ya karena memang tulisan-tulisan yang kita angkat kan berat-berat gitu. Tapi ya apakah kemudian hal ini memang jadi masalah buat kita? Ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga, karena memang branding kita itu memang maunya ke sono gitu. Maunya ya ke orang-orang yang pemikirannya itu serius. Ya pembahasannya tuh ideologis gitu. Artinya mengupgrade orang-orang yang memang konsentrasinya memang sudah khusus gitu, menjadi seorang pengemban dakwah di situ. Jadi bukan segmennya bukan orang-orang hijrah pada tahap awal, tapi sudah orang-orang hijrah pada tahap yang lebih tinggi. Itu paling. Oke, baik. Terima kasih Kak Adin. Nah, kita balik lagi ke Kak Ino nih. Kak Ino, tadi kan kalau di Kak Adin nih sebagai pengurus gitu ya, bisa kita bilang pengurus lah di KLI gitu ya. Nah, gimana kalau di radio MT Jogja gitu? Kontennya seperti apa yang disampaikan? Apakah memang harus seserius, atau apakah memang seserius KLI juga? Atau approaching apa yang bisa yang dilakukan oleh radio MT sebagai radio Islam gitu? Kak Ino di open mic-nya Kak Ino. Ya. Sorry. Karena memang basisnya MT FM Jogja itu
adalah media yang dibangun oleh Kiai Haji Abdullah Gimnas Tikar. Memang apa yang menjadi fokus dari yang disampaikan dari MTFM gitu ya adalah bagaimana akhirnya memanajemen hati, bagaimana akhirnya kita bisa memperbaiki diri untuk menyadari diri kita gitu ya, untuk bisa memotivasi dan juga menginspirasi orang. Nah, ketika sudah ya apa yang disampaikan, apa yang menjadi fokus dari dakwahnya Agim kan seperti itu begitu ya. Akhirnya bagaimana orang itu bisa berubah dari dirinya, dari kesalahan, dan akhirnya kemudian berpengaruh di masyarakat. Dan kalau dari GFM Jogja sendiri dari segi konten memang kita melihat bukan dari apa ya, bukan sesuatu yang kamu ngambil ini, kamu ngambil itu, aku harus ini, kamu harus itu. Enggak. Karena kan sebenarnya tujuan kita tuh sama. Kita kan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya kita bagaimana caranya akhirnya masyarakat, mad'u atau orang lain itu bisa beramar ma'ruf. Bagaimana tahu beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar yang ujungnya adalah ketaatan kepada Allah. Dan termasuk juga dari fokus dari apa yang diambil dari sisi radionya sendiri, memang di situ bagaimana akhirnya kita mengemas sesuatu itu bisa diterima. Akhirnya mengemas sesuatu itu kan kita punya Islam. Islam itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Ibarat mutiara, gimana ya? Kita mau ngasih mutiara ini tuh ke orang lain dengan cara apa? Apakah dengan cara dilempar? Apakah dengan cara dibungkus rapi terus dikasihin? Pasti beda kan? Jadi akhirnya gimana kalau dari apa yang ada di masyarakat itu kan sebenarnya kita bagaimana menyampaikan Islam yang sudah mulia dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian apa yang kita Islam sudah mulia tapi kita sampaikan dengan cara yang tidak makruh. Nah, makanya kalau dari MG sendiri bagaimana akhirnya radio, kalau bisa dibilang kalau MG di Jogja itu radio muslim satu-satunya. Jadi kita bersaing dengan banyak radio yang punya fokus dan punya segmentasi masyarakat. Jadi ketika memang kita memperjuangkan sesuatu yang sudah mulia, yaitu Islam itu sendiri, ketika kita disampaikan ya, di tengah masyarakat yang juga mungkin punya pemahaman yang macam-macam, memang akan sangat berbeda. Kayak kita membuat sesuatu yang sebenarnya kita menyampaikan sesuatu itu ya sampaikan saja. Masuk kalau di MP akhirnya bagaimana penyampaian itu bisa merubah seorang, bisa berdampak kepada seorang, perilakunya, kesadarannya. Jadi akhirnya yang disampaikan, apa yang kamu sampaikan udah bisa merubah orang. Apa sih yang kamu sampaikan tuh ketika kamu dengerin kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu dengerin kamu sendiri itu kamu bisa berubah nggak sih dengan itu. Makanya yang jadi fokus sebenarnya bukan orang lain, sebenarnya diri kita. Kalau di MK kayak gitu, suka diajarin kayak gitu. Jadi kitanya dulu sebenarnya yang harus berubah supaya nanti orang lain juga bisa berubah. Formatnya bisa macam-macam. Bisa kalau di MK ya dengan off air, ada bentuk-bentuk off air kayak acara-acara, atau dengan memang ada kajian-kajian, kemudian juga ada musik-musik positif, kita kenalkan musik positif, ya akhirnya bisa membangun gitu ya, membangun orang lain itu ya tidaknya dengan apa ya, dengan cara-cara macam-macam. Ada juga mungkin cerita tentang khazanah keislaman, berita tentang dunia Islam yang sebenarnya media lain ini sangat jarang mengangkat ini. Bagaimana akhirnya perkembangan dunia Islam itu kita angkat dengan sebagaimana dengan seadanya. Dan ini menurut anak pribadi tantangan sih bagi semua media manapun gitu ya, yang kemudian menyampaikan
uh, ide keislaman. Karena memang kalau kalau apa yang Ana lihat gitu ya di Jogja itu sedikit. Kalau dari media radio maupun televisi, bahkan kalau kalau apa ya, kalau segmentasi pendengarnya pun tidak semuanya pun pendengarnya itu muslim. Bahkan kita pernah ngangkat satu program itu tentang mu'alaf. Jadi bagaimana akhirnya mu'alaf ini punya proses kesadaran seperti apa. Memang akhirnya macam-macam bentuknya, Fis, gitu. Ya akhirnya kita bisa menggait itu dari segmentasi anak-anak, remaja, orang tua, remaja, curhat remaja, terus dan lain sebagainya, bahkan orang tua gitu ya, bahkan tunanetra, ya beberapa pernah silaturahim juga sama orang tunanetra ya, karena mereka punya keterbatasan mata gitu ya, indranya, mereka ya suka curhat suka bilang ya kalau nggak ada media-media yang ada gitu ya, artinya semua media itu penting, bukan satu media itu tidak penting, bukan media itu lebih baik daripada media lain, tapi semuanya itu mendukung satu sama lain ya. KLI dengan tulisannya, YouTube dengan videonya, radio dengan audionya, itu sebenarnya saling melengkapi, dan bagaimana akhirnya kita mengambil semua ranah dakwah ini untuk bisa kita. Iya. Oke, kayak Ana pengen kepo sedikit nih, Kak. Segmen yang antum pegang di radio, segmen apa? Dan kira-kira biasanya ngisi di acara apa sih? Ya, kalau beda-beda sih, karena beda-beda ya. Suka ganti jadwal. Kalau sekarang namanya ada program curhat remaja, itu kerjasama sama teman-teman yang ngaji. Bagaimana kita ngangkat yaitu fenomena di masyarakat tentang kegelisahan remaja, terus bagaimana pandangan Islam. Kebanyakan kalau di MG itu talk show, 80% talk show. Terus juga tentang program berita, karena juga bawa program berita, jadi ngabarin tentang berita-berita yang ada, yang viral seperti apa, terus gimana nyikapinnya. Kalau biasanya Ramadan sih ada program sahur biasanya. Ada program sahur, ada program buka, dan juga anak-anak. Tapi kalau sekarang megang berita kayak kazanah keislaman gitu tentang tokoh-tokoh kita. Iya, oke. Kita alihkan lagi nih dari Kak Ino ke Kak Adin. Kak Adin, Ana mau nanya lagi. Kita nih sebagai Muslim gitu ya, dan kita terutama sebagai alumni Nusantara, ya, sebagaimana diharapkan guru-guru sama guru-guru kita semua dulu sebagai muslim sejati gitu. Seberapa besar kita harus terjun di dalam dakwah audiovisual ini? Ini bicara tentang niat gitu ya. Terus karena tadi misalkan memang harus gitu, apakah atau gimana caranya ketika kita memang harus terjun ke dunia dakwah dan harus audiovisual, tapi kita minim skill gitu, gimana Kak Dek? Ya, makasih. Jadi terkait dengan niat ya, dan juga terkait dengan kontribusi kita di di tengah-tengah umat. Gini, kalau dulu waktu saya pertama kali lulus kuliah, kan waktu itu berarti usia masih 22 tahun ya. 22 tahun, terus kemudian saya pribadi mikir gini, kalau Rasulullah itu usianya 63 tahun, terus kalau misalnya usia aku udah 22 tahun, berarti kalau 63 tahun dibagi 3, itu kan 21 ya. Artinya usia saya sekarang udah 21/1 dong, artinya sudah lebih daripada sepertiga, yang istilahnya kalau usia umat Nabi Muhammad rata-rata kan sekitaran segitu gitu. Nah, artinya yang jadi pertanyaan adalah, kalau saya masih punya waktu 2/3 jatah nih, kira-kira mau dihabiskan buat apa? Nah, pada akhirnya kemudian hasil pertanyaan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kita kan selama ini selalu mendengar bahwasannya ajal itu bisa tiba kapan saja. Namun ya itu kayaknya kok sekedar lewat doang gitu. Kita masih muda, masih bisa banyak kontribusi segala macam. Jadi kayaknya ajal itu masih jauh. Saya coba mikir,
ya gimana kalau misalnya ternyata jatah saya itu bukan 2/3 lagi, tapi ternyata tinggal sedikit lagi gitu. Ternyata saya bisa mati kapan aja. Nah, artinya harusnya saya harus bisa menyiapkan satu amalan jariah tertentu di mana ketika saya mati, amalan tersebut itu masih terus mengalir. Nah, kalau yang berdasarkan riwayat kan ada 3 jenis ya, harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau doa anak soleh. Nah, saya belum punya anak, nah, otomatis nggak bisa dong, gitu. Dan kalau misalnya mau punya anak kan jumlah anak juga terbatas, gitu. Misalnya ya paling cuman kalau punya 3 anak, apakah semuanya soleh gitu? Kan ya intinya kan terbatas. Si Haji. Nah terus kemudian kalau dari harta juga sifatnya kan diusahakannya itu lebih tinggi dan juga ya sifatnya juga terbatas gitu. Misalnya saya gaji sebulan berapa juta gitu. Ya kemampuan saya misalnya andai kata 100% disedekahkan, ya 100% itu juga yang kemudian bisa disedekahkan gitu. Nah, kemudian saya mikir satu cara yang istilahnya kayaknya lebih mudah untuk dilakukan, dan itu memang jadi satu kelebihan gitu untuk saya pribadi, yaitu adalah dengan literasi itu sendiri gitu. membuat tulisan atau kemudian memberikan opini-opini yang relatif bisa diperjuangkan dengan idealisme saya itu. Nah, saya kira pun kita semua ya, mau itu alumni maupun yang lainnya, kayaknya pola pikir ini mungkin bisa jadi sebuah inspirasi gitu. Mau itu perjuangannya melalui literasi ataupun melalui jalan yang lain, it's okay. Itu kan uslub aja, cara aja. Tapi yang penting kita tetap ada satu amalan jariah yang bisa kita perjuangkan dan nggak cuma sekedar berhenti di titik ini aja gitu. Kalau kita nyari keterkenalan ya, kita kan juga melihat banyak pengemban dakwah yang menjadikan dakwah itu cuma sebagai dalam tanda kutip atas nama aja, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk menjadi terkenal gitu, jadi selebgram kah, atau kemudian jualan kah, atau apalah kah gitu ya. Tujuannya artinya niatannya bukan ya niatannya pada awalnya nggak benar gitu. Nah, saya kira jangan sampailah kita kemudian salah langkah dan salah jalan. Niatannya ya yang kayak gitu mau terkenal mau enggak kan itu bonus aja. Andai kata nggak terkenal kan bukan berarti dakwahnya itu diberhentikan. Apa yang ditempuh KLI kan sebenarnya juga bukan dakwah yang menyebabkan kita jadi cepat terkenal kan, enggak. Justru malah melawan mainstream itu sendiri kan. Tapi niatannya ya emang pencerdasan dari KLI untuk umat. Bahwasannya banyak orang-orang yang memang belum punya akses ke sono, maka kita berikan akses itu dan menjadi pintu gerbang bagi teman-teman yang juga menggeluti bidang yang sama. Itu barangkali. Ya, tadi kalau yang minim skill udah kerja belum itu? Oh iya, kalau terkait dengan minim skill itu, misalnya nih, saya pribadi cuma kan bisa desain PPT gitu. Iya, misalnya kalau saya pribadi kan cuma bisa PowerPoint nih untuk desain. Beda sama Ino yang udah pro mah. Nah kalau ya PPT ini sebenarnya harusnya jadi skill dasar kita sih. Bahwasannya pengemban dakwah itu harus bisa mempresentasikan poin-poin yang ia sampaikan dengan menarik gitu. Dan kita kan di Insan Tama kan seenggaknya pasti ada singgungan dengan PPT ini kan ya, LKMA terutama. Banyak desain-desain keren segala macam gitu. Nah, saya masih terbatas di PPT ini. Cuman dengan PPT ini, kalau teman-teman sering lihat story-nya KL itu, snapgram-nya KL itu, ada slogan mulai aja dulu. Nah, dengan terkait mulai aja dulu ini sebenarnya kita mau ngajak teman-teman, literasi itu emang berat. Cuman kita bisa ngusahain kok dengan skill apapun kita yang masih ada sekarang, kita bisa berkontribusi apapun. Baru bisa PowerPoint, no problem gitu. PowerPoint itu bisa dipelajari sedemikian rupa sehingga kita bisa upload itu ke Instagram. Atau kita baru nggak bisa desain, kita bisanya dengan Word gitu. Ya no problem. Teman-teman yang memang bisa memvisualisasi tulisan-tulisan tersebut. Kita cuma bisa skill edit video, ya no problem juga.
Artinya nanti tulisan-tulisan skrip-skrip tersebut nanti bisa divisualisasi dengan video. Kita cuma bisa menyiarkan podcast, radio dan lain sebagainya yang no problem juga. Nanti skrip-skripnya kan bisa bisa disalurkan gitu ke media-media lain. Oke. Barangkali itu. Yang penting mulai aja dulu. Oke, yang penting mulai dulu. Nah, untuk Kak Ino, bagaimana kita mengembangkan skill ya kan broadcasting, skill kita public speaking lah. Oke, kita buat yang alumni di Nusantama dulu memang ada pembelajarannya gitu, tapi pasti nggak cuma di situ doang. Kita harus terus upgrading public speaking. Nah, sebagai anak broadcast nah, gimana caranya improve public speaking kita atau cara kita berbicara? Sebenarnya Ana juga nggak bagus-bagus banget gitu. Karena jujur Ana waktu awal-awal juga di radio, bahkan di sekolah gitu ya, teman-teman yang kenal Ana tuh kalau Ana ngomong tuh pasti geter, pasti mukanya merah, terus ngomongnya gagal, nggak tahu, walaupun sekarang masih gitu ya, semuanya masih gitu, cuma ya berusaha untuk mengurangi itu. Dan banyak hal memang yang bisa kita lakukan, dan paling sering dulu ketika memang Ana sama teman-teman gitu ya, dan waktu Ana masuk pun ke sini juga masih kayak gitu, bahkan mungkin diprotes sama produser gitu, diprotes sama atasan gitu. Kadang kalau udah ditelepon tuh waktu siaran gitu, udah bahaya. Kau ngomong apa gitu? Pernah ditegur gitu, Kak? Iya pernah. Kalau pasti ditegur kan itu akan sangat mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi pendengar gitu loh. Dan terlebih lagi bukan karena mempengaruhi bagaimana perusahaan, tapi kan apa yang kita sampaikan harusnya kan bisa sesuatu yang bermanfaat kan, tapi karena belum bisa baik gitu menyampaikan. Dan ya kalau Ana sempat diajarin gitu ya sama teman-teman di sini, emang paling mudah itu ya kita ngobrol, kita emang kalau tipikal siaran itu kayak kita apa adanya ya, kita apa tuh judulnya kunanta, jadi diri sendiri ya, maksudnya kita jadi diri kita sendiri. Akhirnya apa yang kita sampaikan itu sebenarnya ya diri kita, bukan yang kita tipu-tipu, kita fake gitu ya, tapi memang benar kita. Dan bahkan dulu Ana pernah 3 bulan gitu ya, 3 bulan selalu nginep di studio untuk supaya melatih diri itu buat ngomong terus. Emang nggak ada caranya selain ngomong. Nggak ada cara lain selain ngomong gitu, selain ngobrol, selain sharing, selain coba bisa mengerti orang lain, deket sama orang itu gimana sih. Kita akhirnya attention kita kepada orang lain, bentuk perhatian kita kepada orang lain itu seperti apa. Insya Allah kalau dari diri kitanya mah benar-benar apa adanya, terus juga selalu merasa ya diri ini kurang, terus belajar, akhirnya ngobrol terus, belajar terus, minta jam siaran lebih banyak, atau minta kalau teman-teman punya apapun gitu ya aktivitasnya, misalkan presentasi atau coba bikin video, bikin vlog, bikin konten, ya buatlah sebanyak mungkin. Nah pasti kalau kata Kak Adin kan mulai aja dulu gitu ya. Ya kita nggak pernah bisa punya konten kalau kita nggak mulai. Kayak kita juga nggak bakal bisa ngomong kalau kita nggak pernah ngomong gitu. Iya, terima kasih kalau kayak gitu buat Kak Ino dan juga Kak Adin atas semua penjelasannya. Nah, kalau ada yang masih diomongin nanti ditahan di closing statement. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Semoga nanya semua. Yang mau nanya langsung open mic boleh. Enaknya ngomong langsung apa ditulis ya? Ngomong langsung aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rabka. Izin bertanya ke Mas Adin nih.
Assalamualaikum Mas Adin. Waalaikumsalam Mas Raka. Ini Mas kan dalam membuat dakwah kreatif ini kan butuh yang namanya konten. Nah, Mas Adin ini cari referensi konten tuh gimana sih? Kan keren-keren tuh tulisan-tulisan KLI. Kalau kemarin kan pernah cerita-cerita konten ini dibagi-bagi. Nah, untuk yang konten yang sesuai dengan ininya, Mas Adin tuh referensinya gimana? Mungkin gitu aja. Kurang jelas ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab, Kak Adin. Mas Oke, Adin. terima kasih Mas Raka. Jadi gini, terkait dengan konten ya, kalau kita ngelihat di seluruh macam jagat internet, ada yang namanya konten sampah, ada yang namanya konten yang bagus gitu. Dan kita relatif kan pasti ya kalau kebermanfaatan pasti ngikutin konten-konten yang bagus. Nah pertanyaannya kan gimana caranya supaya bisa dapat inspirasi konten-konten yang bagus. Nah kalau kayak itu sebenarnya simple. Pertama kita ngelihat kebutuhan orang. Ketika orang butuh, orang pasti akan mau meluangkan waktunya untuk baca ataupun mendengarkan ya ataupun menyimak. Dulu pernah KLI bikin quotes, if you are interesting, you are make a time. Jadi kalau misalnya kamu tertarik terhadap sesuatu, pasti kamu akan meluangkan waktu. Ya orang-orang yang datang ke sini, ke forum ini, kalau misalnya mereka nggak tertarik, ya mereka juga nggak akan terlalu mau dengerin kan, paling sambil ngapain kan gitu. Pun juga sama dengan KLI ini, tantangannya kan gede. KLI nyiapin tulisan, yang tulisannya itu notabene-nya melawan mainstream ya. Orang-orang lagi gak terlalu mau banyak baca, apalagi dengan era adanya internet, adanya YouTube, adanya audio, dan sebagainya. Maka kita menyajikan konten-konten yang memang orang-orang butuhkan. Gitu. Itu yang pertama. Misalnya terkait dengan sekarang lagi rame, BPJS ya. Orang-orang butuh penjelasan terkait dengan BPJS ya. Bagaimana kesehatan dalam Islam sih atau bagaimana komparasinya dengan sistem kapitalisme. Atau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan memang sering yang sering jadi pertanyaan. Kita kan sekarang selama ini sering mendengar nama Mustafa Kemal Atatürk. Cuman nggak pernah tuh ada yang menjelaskan terkait lebih detail terkait dengan Mustafa Kemal Atatürk tuh sebenarnya siapa sih? Bener nggak sih dia Yahudi? Bener nggak sih dia agen Inggris? Bener nggak sih dia itu bersekongkol dengan orang-orang kafir gitu? Kan selama ini kita cuma dengar, Mustafa Kemal Atatürk ini adalah yang meruntuhkan kekhilafan Utsmani tahun 1924. Tapi kita selama ini nggak pernah kenal beliau dan nggak pernah tahu seluk-beluknya itu seperti apa. Nah, ketika KLI mengangkat sosok ini menjadi tulisan, maka otomatis orang-orang banyak yang tertarik karena selama ini mereka nggak punya akses terhadap hal itu. Atau misalnya terkait dengan Perang Dunia Pertama ya, kan selama ini kita melihat bahwasannya Turki Utsmani itu salah satu penyebab kelemahannya adalah karena keterlibatannya di Perang Dunia Pertama. Nah, dia kalah di situ, lalu kemudian banyak menanggung hutang, banyak menanggung korban jiwa dan sebagainya, sehingga semakin memperlemah kekhilafan Utsmani itu sendiri. Nah, selama ini kita bertanya-tanya, kenapa sih Utsmani ini mau-maunya ikut Perang Dunia Pertama, padahal kondisinya waktu itu sedang lemah. Kan ini konyol ya kalau misalnya kita bertanya-tanya kayak gitu ya. Nah, otomatis kita coba tampilkan nih tulisan terkait dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kita menjawab kebutuhan dari orang-orang. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau sekarang nih lagi rame misalnya terkait dengan teori konspirasi, bumi bulat, bumi lonjong, bumi belah ketupat atau apapun itu, atau kemudian terkait dengan BPJS atau isu-isu lain yang lagi rame. Nah, itu kalau misalnya kita angkat isu-isu tersebut, maka orang akan relatif lebih tertarik dan merujuk kepada kita. Dan itu yang menjadi pembeda di antara akun kita dan akun-akun yang lain. Ketika KLI justru malah ngangkat sesuatu yang berat, akun-akun lain yang masih berfokus sama ya terkait dengan nikah, cinta, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apakah kebutuhan ini bisa dibuat? Ternyata bisa gitu. Jadi orang itu nggak harus lagi rame nih isunya
Kayak sekarang lagi ramai bumi bulat, bumi datar, bumi lonjong. Apakah kemudian kalau misalnya lagi nggak ramai terkait dengan teori-teori ini, kemudian orang-orang malah justru nggak mau dengerin atau nggak mau nyimak terkait isu-isu tersebut, ternyata ya nggak juga gitu. Ketertarikan itu bisa kita bentuk dengan cara apa namanya mencoba menyajikan sesuatu yang selama ini orang-orang itu penasaran. Misalnya bener nggak sih PKI itu ateis gitu? Orang-orang PKI itu ateis. Bener nggak sih komunisme itu sama dengan ateis juga gitu? Atau bener nggak sih Karl Marx itu menyatakan bahwasanya agama itu candu? Bener nggak sih sekulerisme itu buruk? Nah, kalau misalnya sekulerisme buruk, kenapa ya Jepang ataupun Amerika itu ekonominya kok maju ya gitu? Padahal kan katanya buruk. Nah, hal-hal kayak gitu yang apa namanya orang-orang butuhkan. Mungkin itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi masuk buat Kak Ino. Ini dari 2 orang langsung. Buat Kak Ino. Ada dari Ajeng, dari UVBN Sukoharjo. UVBN Universitas Veteran. Bukan sih ya, pokoknya UVBN Sukoharjo dari Ajeng. Nanya, belajar public speaking yang baik gimana sih Kak? Sama satu lagi nih, ada dari Kak Hazi. Assalamualaikum, Ana mau tanya dong, kan setiap kita sudah terlatih berbicara di depan umum. Ya, tetapi biasanya kita itu minder untuk berbicara tentang dakwah. Gimana caranya supaya kita pede menyampaikan materi tentang dakwah khususnya? Silakan Kak dijawab. Iya, iya. Makasih pertanyaannya Ajeng tadi ya. Gimana sih belajar public speaking yang baik? Sebenarnya banyak hal ya, mungkin teman punya banyak referensi juga dari buku, bacaan, tontonan. Tapi yang sepengalaman Ana begitu ya, yang pernah Ana alamin aja, belajar public speaking yang baik, memang kita butuh tempat yang juga bisa akhirnya mengkondisikan diri kita. Artinya kalau misalkan itu tempat adalah wadah gitu atau teman-teman, ya teman-temannya yang mendukung. Terus kalau itu adalah terkait dengan bahan atau materi, ya memang menguasai bahan gitu ya. Itu sangat penting gitu ya. Kalau ibarat kalau penyiar mau siaran itu kalau nggak punya bahan tuh ya apa yang kamu mau ngomongin gitu. Jadi memang penguasaan bahan itu sangat penting gitu. Akhirnya memang kita itu dituntut untuk menguasai apa yang akan kita sampaikan. Karena dengan kita menguasai apa yang kita sampaikan, itu akan memberikan pengaruh bagi diri kita sendiri dan juga orang. Artinya memang secara keilmuan kita harus menguasai bahan itu sendiri. Terus juga kalau di memang tergantung ya, ada karakter ya. Karena nggak tahu beberapa karakter gitu ya, kalau misalnya siapa, kalau siaran siapa, kalau lagi di depan siapa. Tapi kalau di siaran itu memang yang menjadi sesuatu yang akhirnya berpengaruh pada siaran itu bentuk perhatian. Seberapa besar kita perhatian dengan audiens kita, seberapa besar kita perhatian dengan narasumber kita, itu sangat berpengaruh. Jadi dari perhatian itu nanti kita akan ya sangat dekat. Kayak misalkan kalau teman-teman apa sih yang sangat menarik dari tausiah Ustadz Abdul Somad? Apa sih yang menarik yang bisa dilihat dari tausiah Ustadz Felix gitu ya. Secara keilmuan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix menguasai, dan secara bentuk perhatian Ustadz Felix dan Ustadz Abdul Somad tahu bagaimana akhirnya problem orang itu apa, dan itu akhirnya membuat mereka sangat dekat dengan audiensnya. Selebihnya kayak misalkan mungkin ada namanya intonasi, dinamika, diksi, itu sesuatu yang memang akan berjalan sesuai apa yang kita lakukan. Kayak pemilihan diksi memang
ketika kita rajin baca, kita akan punya diksi yang banyak, kita akan punya kaya akan diksi. Intonasi itu jadi jangan minder juga kalau misalkan suara kita jelek nih, suara kita nih nggak renyah misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya semua itu unik. Jadi kalau intonasi, terus diksi dan dinamika dalam public speaking kayak misalkan ice breaking itu mudah untuk bisa kita dapatkan kalau misalkan kita memang seiring jam terbang, seiring berjalan itu akan hilang pada masanya gitu ya. Kayak ada kayak ada kata-kata yang suka keseliwet atau kesandung gitu ya, kata-kata yang sebenarnya kita hilang. Makanya kalau Ana dan teman-teman biasanya setiap kali siaran gitu ya, setiap kali tampil mungkinnya habis off air gitu-gitu, kita dengerin ulang tuh. Kita suka dengerin ulang apa yang kita sampaikan nih. Kalau kita jadi pendengar tuh kayak gimana sih? Nah, itu bakal ketahuan tuh, oh kurangnya kita tuh di misalkan di kata-kata kita tuh terlalu banyak, tidak efektif, kata-kata kita tuh terlalu ribet untuk dicerna. Itu akan bisa kita tahu kalau misalkan kita sering evaluasi. Jadi habis siaran evaluasi siaran. Ya, oke. Terima kasih Kak Ino. Ini ada dari Milani Hana. Mau nanya ke Kak Adin nih katanya. Apaan mau tanya, misal kita punya ide tentang usul dakwah. Itu kan jadi kalau kata Ustaz Felix nih, kita butuh kolaborasi namanya. Kolaborasi sama teman lah misalkan. Nah, terus ketika kita kolaborasi misalkan ketika dakwah atau mungkin lagi manggung kali ini atau lagi bikin podcast dan segala macam, terus kita kolaborasi sama teman-teman kita. Nah, ternyata itu idenya tuh nggak nyambung sama mereka. Gimana gitu, Kak? Ya. Pertama ada dua kemungkinan. Ya, ini kan namanya uslub ya. Artinya ya bebas-bebas aja gitu. Ya, kita mau kolaborasi sok aja, kita nggak mau kolaborasi juga sok aja. Ya, selama ini kalau ditanyakan kepada KLI pernah nggak kolaborasi sama teman-teman yang lain? Sejauh ini KLI itu belum pernah kolaborasi gitu. Kenapa? Karena sejauh ini kita juga masih cukup pede dengan ide-ide kita dan kita masih mengandalkan teman-teman internal gitu, internal pengurus. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang memang nggak cocok gitu, ya kita nyari orang-orang yang memang cocok dan ingin memperjuangkan sesuatu yang sama. Ya sama dengan jalan-jalan perjuangannya KLI gitu. Tapi kan ini uslub ya kalau misalnya orang mau ngelakuin yang lain ya sok aja, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bercermin daripada itu, ketika ada sesuatu yang berbeda, memang bagusnya adalah dikomunikasikan di tahap awal, poin-poin mana saja yang berbeda, tujuan besarnya kita itu apa saja yang mau disampaikan, kamu bagiannya apa, aku bagiannya apa, sehingga nanti dua-duanya itu sinkron gitu. Bukan berarti ketika dua lembaga yang berbeda atau dua hal yang berbeda itu tidak bisa disatukan, bisa aja. Yang penting kan ada komunikasi. Kayak sebenarnya KLI beberapa waktu kita mau kan KLI nggak cuma bikin tulisan ya, tapi kita juga produksi video ya, sarang-sarang kan, sama produksi podcast gitu. Nah, pada akhirnya kan kita merekrut orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut, tapi mereka juga satu jalan dengan KLI. Ya, kalau misalnya sebelumnya belum punya pemahaman yang sama, ya kita pahamkan gitu. Ini sekarang masih ada sisa satu pertanyaan buat Kak Ino, satu pertanyaan buat Kak Adin. Ya, semoga tadi jawaban-jawaban yang tadi menjawab ya. Nah, ini buat Kak Ino, pertanyaan dari Sakifa. Kan sekarang nih di YouTube Kak, rame kan konten-konten dakwah, terutama konten-konten dakwah yang dia kayak web series atau drama-drama gitu. Nah, gimana kira-kira ketika kita, atau ini lebih ke hukum sih kayaknya, atau gimana pendapat Kak Ino dengan uslub dakwah yang seperti itu gitu, membuat berdakwah dengan drama atau dengan web series tersebut gitu? Ya banyak kita banyak lihat lah sekarang banyak uslub yang memang akhirnya sesuatu ya konten yang memang banyak diminati, termasuk
kayak drama atau serial-serial dan sebagainya. Sebenarnya kalau anak pribadi menganggap itu juga sebuah satu uslub juga cara dakwah yang bisa mendekatkan diri kita kepada audiens. Kalau anak pribadi tetap dengan mungkin dengan itu bisa kita lakukan, bahkan ya anak dan teman-teman juga melakukan itu gitu ya. Bisa kita lakukan untuk bisa menyampaikan kepada memang sasaran yang kita tuju, tapi dengan cara-cara yang benar. Artinya proses yang kita lakukan tetap sesuai dengan kaidah syara gitu ya. Entah bentuknya itu kita upayakan, bahkan misalkan kalau dia kayak ada interaksi ceritanya tentang suami istri gitu ya, kita bahkan nyari talentnya ya jangan yang bukan suami istri gitu ya. Kalau bisa ya kita nyari yang istri, bahkan kayak gitu ya, agar tidak apa ya, ada sesuatu yang ya kita nggak tahu terus terjadi atau dibatasi waktu-waktunya atau bentuk-bentuknya seperti apa. Kalau bisa diakalin gitu ya, atau bukan diakalin ya, makanya sesuatu itu ya yang kita lakukan tetap dengan kaidah syara ya, selama tidak melanggar ya karena tetap lakuin juga. Oke, siap. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Buat Kak Adin, pertanyaan terakhir di sesi ini. Sekarang kan kita kalau jadi editing apa konten dakwah itu kan butuh alat kan, alat aplikasi lah gitu. Nah, banyak dari kita misalkan yang pakai aplikasinya bajakan. Nah, itu gimana menurut Kak Adin? Apakah ahsan atau tidak? Nah, terus Mbak Niken ini nanya, Kak Adin ngevisualisasinya tuh pakai apa sih aplikasinya? Dan yang aman kira-kira aplikasi apa? Ini lebih ke teknis ini. Ya kalau bicara visualisasi, Ino lebih jago sebenarnya terkait desain-desain. Kan tadi saya bilang saya cuma bisa PowerPoint ya. Saya cuma bisa PowerPoint, terus ya dengan keterbatasan itu ya coba mencari inspirasi yang kira-kira cocok gitu. Tapi PowerPoint ini sejauh ini memang bisa digunakan sebagai aplikasi desain kan, asalkan kita tahu tekniknya. Gitu kan, di situ ada intersect, ada ya macam-macam gitu. Jadi yang penting mau belajar kalau terkait aplikasi apa aja. Yang penting yang nyaman, yang bisa, sama yang enteng kalau spesifikasi komputernya relatif kurang. Soalnya kalau saya pribadi pakai Photoshop ataupun CorelDRAW berulang kali belajar, tapi kayaknya stuck deh, agak-agak susah gitu. Jadi mending yang nyaman aja. Terus terkait bajakan ya, saya kira yang seperti ini ada perbedaan pendapat. Cuman kalau buat saya pribadi relatif lebih aman dengan menggunakan software yang nggak bajakan gitu. Artinya kalau saya pakai PowerPoint ya berarti PowerPoint-nya itu ya hasil beli dari luar. Gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pertanyaannya juga sudah tidak ada lagi dan kita juga sudah di akhir sesi dan juga sudah jam 5 pas. Nah, untuk penutupan mari kakak-kakak, ya Kak Ino dan Kak Adin bisa closing statement dari Kak Ino dulu deh, silakan closing statement. Ya baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ya Allah berikan kepada kita banyak cara, bukan kebaikan, banyak cara untuk bisa bermanfaat. Bahkan indera yang kita punya pun itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas kita memang hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau ada ketakutan, tidak diterima atau ada sesuatu yang akhirnya menghalangi kita, seperti ya sesuatu yang tidak bisa kita kira, yaitu adalah sesuatu yang memang kuasanya Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan apa yang bisa kita lakukan. Jika teman-teman punya kemampuan, punya ketertarikan, bahkan hanya punya niat kebaikan dalam media dakwah audio visual, silakan diterjun ke sana sedalam-dalamnya gitu ya. Jangan tanggung-tanggung kalau misalkan terjun sekalian, tenggelam sekalian ya. Supaya apa? Supaya memang akhirnya kita punya umat Islam punya wajah untuk memberikan kemuliaan itu dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara audio, cara visual, dengan media apapun bisa kita gunakan. Insya Allah itu menjadi wasilah amal jariah yang bisa kita gunakan, yang kita persembahkan kelak kalau dia. Ya, silakan Kak Adin.
seperti yang sudah disampaikan oleh KLI biasanya di story di Snapgram, mulai aja dulu bahwasannya kita semua punya potensi, apapun kemampuan kita hari ini itu bisa dijadikan akses untuk menyampaikan dakwah. Dan untuk menyampaikan dakwah ini saya kira penting banget karena kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita setidaknya harus menyisakan amalan-amalan yang kira-kira bisa menjadi sebuah amalan jariah, sehingga orang lain itu ketika kita sudah mati, amalan-amalan tersebut tetap ada, orang lain tetap menginspirasi, dan kita tetap mendapat cipratan pahalanya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih juga kepada Kak Adi dan Kak Inu sudah bersedia menjadi pembicara. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah keluar dari KHK, dan juga semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Semoga Allah berikan kesehatan selalu, dan jangan lupa ya untuk datang lagi ke pertemuan selanjutnya. Tapi ini pertemuan selanjutnya khusus buat akhwatnya. Jadi ini pertemuan terakhir. Kita kelas terakhir di yang kelas ikhwan, tapi yang akhwat jangan hilang dulu. Ya. Masih ada kelas terakhir bagi akhwat, yaitu ada kelas bahasa Arab. Nah, kelas bahasa Arab ya, dengan tema bahasa Arab investasi intelektual muslimah dalam menyongsong kegemilangan Islam. Nah, pembicaranya ini ada Zahra Al-Haq Maghfur ya. Nah, ini beliau pemerhati sastra dan juga mahasiswa syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga anggota Ikatan Mesir. Nah, satu lagi pembicaranya ini harusnya Kak Rahma, tapi karena nggak bisa, jadi digantikan oleh Kak Syifaur Rahmah, ya, SPD, Sarjana Pendidikan. Kak Syifaur Rahmah ini alumni angkatan 3 SD, SMP, dan SMA Insan Tama. Terus juga Kak Syifa ini alumni pendidikan bahasa Arab UMY, dan juga Kak Syifa ini bagian dari pengurus pusat Ikatan Alumni Insan Tama. Nah, insya Allah seluruh acara ini akan di-host atau diarahkan atau dibimbing oleh Kak Ainur Rahmah, gitu ya. Kak Ainur Rahmah ini alumni angkatan 4, dan juga aktivis dakwah kampus, sekaligus tim dari SPUM ya, kalau teman-teman ikutin Pick Up Your Mind itu bisa dicek di IG-nya, dan juga merupakan anggota perwakilan wilayah Ikatan Alumni Insan Tama ya. Dan jangan lupa nih yang akhwat-akhwat harus hadir ya, karena materinya Masya Allah, dan juga materi juga Masya Allah. Nah baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Katama. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah semua, dan kepada kakak-kakak pembicara terima kasih juga telah ikut serta dalam sekolah Ramadan ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.